ketaatan, wayangkus bil maksiati. Ya, kalau lagi imannya naik, wah kita yakin Allah yang hadir. Kalau turun, ya Allah gimana nih? Ntar saya anak. Itu ya wajar. Yang tidak wajar sehari-hari kita pikirin tentang kecemasan masa depan, itu nggak wajar. Ya, banyak istighfar dan ingat mati gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, kan berarti memang ya sudah sunatullah ya, ibadah itu naik turun gitu ya. Sering aturnya. Dia harus punya agenda untuk beramal soleh, juga dengan komunitas. Kita masuk ke komunitas. Misalnya tadi ada grup pengajian, di situ saling mengingatkan gitu ya. Gitu. Jadi jangan lepas dari komunitas orang-orang soleh. Ya, di situ karena bisa saling mengingatkan. Ya memang wajar sih punya anggota iman wajar. Artinya harus tingkatkan lagi keimanannya sehingga perasaan itu nggak menguasai pikiran kita, sehingga kita akhirnya sedih, akhirnya berusaha kepada Allah kan begitu. Tapi ketika muncul itu ya jangan lama langsung istighfar, ya Allah kita punya Allah kan gitu. Tapi kalau kita innallaha ma'ana, sesungguhnya kita bersama Allah. Tapi kalau kita jauh sama Allah juga cuma ngomongnya doang, nggak seru juga ya. Kalau bilang innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama saya, kalau kita dekat sama Allah pasti mantap, benar nggak? Tapi kalau kita jarang sholat tahajud, sholatnya wajib doang, puasa sunnah kagak, ya, yang wajib-wajibnya doang. Jadi ketika kita mengucapkan kita Allah bersama kita, rasa hambar gitu. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, puasa sunnah kemis misalnya, atau 3 hari 14, 13, 14 ya yang berbeda ya, atau dengan sholat tahajudnya dijaga, itu pasti ya dijamin ya. Kalau nggak percaya coba deh paksain, kan emang kalau ibadah paksain ya gitu. Tapi emang nggak semudah itu sih Bu. Saya sendiri jalanin gitu, apa merasakan kita kadang kalau dapat ujian kan ya karena kan Allah menguji umatnya tidak di atas kemampuan, tapi di ini kan, tapi mampu gitu. Tapi kadang-kadang ya kita kok saya begini gitu. Ya tadi itu was-was itu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi rasa was-was itu ya itu dihembuskan oleh setan ya. Jadi itu timbulnya ke situ, pikirannya jadi bersangka sama Allah, bisa jadi akhirnya ke sana gitu. Padahal kalau kita ngikutin, bukankah Al-Qur'an itu adalah solusi? Bukankah Al-Qur'an itu memang memberikan, di situ Allah memberikan ujian, di situ juga Allah memberikan jawaban. Nggak disuruh nyari jawaban sendiri. Allah uji kita nih, tapi kasih jawabannya juga. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, kan jadi ketika kita dikasih ujian, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Cuma kitanya saja kurang memahami, ya kan? Bahkan tidak praktekkan. Ya, nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Ya, sehingga akhirnya dengan pemahaman kita belum nyampe ke sana, bahkan kita tidak praktekannya, ya ketika kita mendapat ujian justru lari ya dari mendekat, lari dari Allah, menjauh dari Allah, justru itulah kesempatan setan masuk ke kita, akhirnya kita suzon dengan Allah. Percuma saja saya taat. Nah kan percuma Allah suruh begitu. Ya, jadi rasa tadi was-was dan suzon ya yang ada dalam diri itu setan sengaja dihembuskan. Ya, ketika kita imannya lemah, wah mudah disetir oleh setan tadi, sehingga muncul suzon kepada Allah. Padahal tadi Allah itu sayang sekali sama hambanya. Ya bahkan saya kalau baca doa ini suka nangis ya. Jadi ketika kita berjalan mendekat Allah, Allah lari kepada kita. Kita berjalan menuju Allah, Allah lari menuju kita. Masya Allah. Begitu Allah maha kasih sayangnya ya. Dosa kita segunung, tapi kasih sayang Allah lebih besar dari gunung itu. Kita harus yakin itu. Kita nggak sadar kadang-kadang ya. Nah, ya dengan kasih sayang itu kita nggak sadar ya, dimana kalau pas lagi doa aja gitu langsung terus, tapi dengan kita dikasih itu kan kita nggak sadar ini berarti nikmat dari Allah nggak? Iya, padahal semua kan pasti ada hikmahnya, ya kan? Semua pasti ada hikmahnya. Cuma wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu nggak tahu gitu kan. Di situ padahal
di surat Al-Baqarah ya, ayat 216 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum ya. Boleh jadi kamu enggak suka dengan suatu wa huwa khairul lakum, padahal itu adalah kebaikan ya kan. Sebaliknya wa asa an takrahu wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum ya. Boleh jadi dan boleh jadi kamu suka dengan sesuatu, tetapi ada di situ ada ketidakbaikan, kan seperti itu. Apa karena ini ya Bu? Apa karena terlalu mikirkan masa depan? Ini kalau ini gimana ini kalau anak ini gimana? Apa saking terlalu mikir ke situ kali ya? Ya tadi kan masa depan milik Allah ya, kita belum tentu juga nyampe gitu kan. Kadang kita sadar gitu, kita belum tentu kita sampai kok gitu. Tapi kadang-kadang gitu, tetap aja mikir. Ya, inilah ada keimanan yang harus kita perhatikan lagi ya, sehingga bagaimana kita menyikapi satu problema kehidupan, kita kembali kepada Allah. Semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya pasti ada solusinya. Allah nggak zolim yang seperti kita sangkakan. Naudzubillah min ya, seperti jangan sampai. Sadar itu ya, sadar. Mudah-mudahan banyak sadarnya ya. Iya. Ya, jadi mentok tuh. Iya, mentok baru ini kasih tunggu. Ini yang terbaik kan gitu. Di rumah kita di atas kemampuannya kok gitu dia kita ya, alhamdulillah ya kalau masih ada untuk mentok ke situ ya. Ya jadi begitu lah. Kadang gini, karena kan udah berdoa gitu, akhirnya hasilnya beda gitu. Kira lama-lama gini, udahlah saya doa begini juga nanti hasil lebih kemudian Masya Allah. saya minta Ya begini, jangan juga. gitu. Doanya begini terus-terusan tapi kok nggak hasilnya begini. Terus akhirnya lama-lama udah nggak usah doa, terus nanti juga hasilnya begitu juga. Jangan juga ya. Kalau bisa secepatnya ditinggalkan itu konsep yang seperti itu ya. Karena apa? Doa itu ya ada beberapa versi. Bisa jadi Allah menundanya untuk di akhirat, bisa jadi. Yang kedua bisa jadi di konferensi diganti. Kita mintanya A, Allah kan kasihnya B, ya kan? Karena Allah tahu, ya kan? Allah yang tahu yang terbaik. A itu gak baik, yang buat kamu baik itu B kan begitu. Cuma kadang-kadang kita kadang sok tahu, kan saya mintanya A gitu. Padahal Allah kan lebih tahu. Yang B itu baik buat kamu, yang A itu nggak baik. Gitu. Ya misalnya mungkin ada satu cerita ya, dulu waktu pacaran ya. Waktu pacaran sama A, ternyata nikahnya sama B. Wah kesel banget nih mama nih dijodohin sama B, berarti sukanya sama si A gitu kan. Nah terus ternyata jadinya sama B. Nah disitulah mungkin si A itu nggak baik bagi kamu kan gitu, dan si B itulah yang baik bagi kamu. Jadi karena kita nggak tahu, jadi karena kita mengukur diri kita, mengukur penilaian kita, ini aku kan maunya ini, padahal Allah tahu itu nggak baik loh hambaku, yang baik itu ini kan begitu. Ya akhirnya mempaknya ya usah doa deh. Kasihnya Allah aja, kasihnya Allah aja gitu. Akhirnya udah Ya tetap doa juga sih, tapi terserah di hasilnya ya. Ya kan tawakal kan, menyerah, berdoa, usaha, serahkan hasilnya kepada Allah, tawakal gitu ya. Sholat sih iya, ibadah sih iya, tapi akhirnya lama-lama doanya kamu usah doa deh, ntar juga saya doa begini, kasih begitu aja. Dan Allah maha tahu apa yang mau aku. Nah itu kan cukup itu. Begitu ya. Tapi tetap berdoa. Oh doa dulu. Iya, ya kita kan doa itu kan pangkalnya ibadah kan doa, ya kan? Itu. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah, ya. Jadi ditundanya doa kita mungkin disimpan untuk di akhirat, ya kan? Atau terkabulnya doa kita mungkin lewat dengan apa gitu ya. Ada satu cerita pengen hasilnya gitu. Kenapa? Pengen hasilnya, oh saya doanya begini, oh hasilnya, oh ternyata di apa namanya tuh dijabah gitu loh, oh dia instan. Iya. Doa begitu loh, oh iya benar, begini hasilnya gitu, pengen hasilnya tapi enggak. Ya itu pemikiran kita ya, maunya kita ya. Tapi kan tadi Allah tuh lebih tahu yang terbaik untuk hambanya. Ya makanya kalau kita doanya A, Allah kasih A itu nggak baik loh. Baiknya yang ini kan begitu. Cuma kadang kita nggak menyadari ya. Kalau kita nggak menyadari, gimana mah akhirnya sujud ya Allah. Kok begini amat gitu ya, kan saya mintanya ini, kok dapatnya ini. Tadi kita ingat lagi aja ayat tadi.
surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Nah, inilah fungsinya kita tadabbur, gitu kan? Tadabbur Al-Qur'an agar kita ternyata memang ada semuanya di Al-Qur'an. Ya, apa yang tidak dibicarakan dalam Al-Qur'an? Ya kan? Semuanya dari semua sisi kehidupan Allah sentuh di Al-Qur'an. Ya. Kembali ke Al-Qur'an. Jadi gitu ya Bu ya. Jangan berhenti berdoa lah. Karena kalau kita kalau masalah di hadis qudsi ya. Jadi sekalipun seluruh manusia berkumpul di satu tempat dan manusia itu bermaksiat kepada Allah, mutlaknya nggak mau doa semuanya, nggak mau sholat semuanya, nggak mau taat semuanya, maka itu tidak mengurangi kekuasaan Allah, ya kan? Ataupun sekalipun seluruh manusia berkumpul di satu tempat dan beribadah kepada Allah, maka itu pun tidak akan menambah kekuasaan Allah. Jadi nggak ada efeknya kita dosa atau maksiat ataupun dosa itu nggak ada efeknya buat Allah gitu. Ya Allah tetap maha segala-galanya. Kita maksiat pun Allah enggak. Tapi coba kalau seluruh rakyat Indonesia demo, presiden turun, betul kan? Tapi kalau seluruh manusia, bukan seluruh Indonesia, seluruh manusia demo kepada Allah, doanya nggak boleh kabul, demo aja, nggak usah berdoa, nggak usah pada ibadah. Itu tidak menurunkan kekuasaan Allah. Sebaliknya, seluruh manusia berkumpul untuk ibadah kepada Allah pun itu tidak akan menambah kekuasaan Allah. Allah tetap yang nggak ngaruh bagi Allah. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Dan semuanya kembali kepada kita. Dosa maksiat, pahala semuanya kembali kepada kita semua. Ya. Jadi tidak ngefek bagi Allah. Gitu. Sampai mana tadi Bu? 62 ya. Ya, jadi ini satu lagi ya. Jadi yang 62 ini orang-orang Nasrani dan orang-orang kami ini sebenarnya dia percaya dengan hari akhir, berarti dia emang beriman dong Bu. Masuk Islam. Dia beriman, ya kan, mengimani Nabi, ya. Tetapi kan di situ mengimani Nabi Musa juga. Tapi kan di kitabnya Nabi Musa itu harus mengimani Nabi Muhammad kan. Jadi walaupun sekarang kayak ada Nasrani dan Yahudi gitu ya, mereka beriman, tapi setelah datangnya Nabi Muhammad ya nggak berlaku lagi beriman kepada kitab Injilnya harus dipertahankan sampai sekarang, udah nggak bisa, nggak berlaku lagi. Setelah datang Al-Quran, Al-Quran itu bukan kitabnya umat Islam, kitabnya manusia. Ya, semua manusia yang hidup di zaman Rasulullah sampai hari akhir, yaitu Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad. Ya, jadi yang keturunan anak cucunya Bani Israel yang hidup pada sekarang bisa secara garis lurus ditarik ketemunya mereka tetap harus mengimani Nabi Muhammad gitu. Nah, iya. Iya, karena kan di kitab-kitab mereka diubah-ubah ya. Kita ayat berapa kita sudah pernah bahas ya. Nah, kan diubah. Kalau iya percaya, kan di kitab mereka ada. Ada disebutkan di kitab mereka ada disebutkan percaya, tapi yang bikin dia jadi menyimpang itu ketika nabinya memang ada ternyata bukan dari turunan mereka. Nah di situ kecewa, akhirnya dendam, ya begitulah ya, karena nabinya ternyata dari kalangan bangsa Arab ya, keturunan Nabi Muhammad kan jalurnya di Arab gitu kan. Berarti di kitab Taurat, di kitab Injil semua Ada. Iya, Iya, disebutkan gitu bahwa akan ada datang nabi terakhir nama-nama. Tapi mereka enggak mengubah-ubah ya. Terus tadinya percaya emang ada, tapi pas ternyata ada namanya Ahmad dikira dari golongan mereka, kalangan mereka, ternyata dari kalangan bangsa Arab. Ya, jadi permasalahan seperti itu dari awalnya. Iya kan. Iya, mengikuti hawa nafsu, ya. Mereka rubah-rubah, ya, rubah-rubah isi kitabnya, ya, rubah-rubah isi kitabnya. Ada yang masih asli
tapi dimasukin dengan hawa nafsu mereka, pikiran-pikiran mereka, ya. Kalau di kita kan Al-Quran mana ada yang bisa mengotak-atik satu, jangankan satu ayat, satu huruf, ya. Tadi yang misalnya harokat deh, artinya kasroh, ini domah misalnya, itu ketahuan, karena kan pasti artinya beda kan begitu. Nah, ini salah satu bukti Allah menjaga. Ini nggak apa-apa sambil tunggu udah ya. Ya, baik ya. Jadi situ ya, Bu ya. Kalau kita Taurat sama kita dia aslinya sendiri ada loh. Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Iya, kan tadi di otak-atik tadi. Disembunyikan yang asli dan juga disembunyikan sampai entah dibakar atau gimana, yang jelas yang asli kan. Nggak mau ditunjukkan ke umatnya, nggak mau. Sejak Nabi Musa nggak ada ya, Bu. Nabi Ibrahim nggak ada ya, Bu. Iya. Sampai dengan bulan Muhammad nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Ada kayak kita tuh kayak di Islam itu kan ada sahabat Nabi itu ya, kayak Sahabat-sahabat. Mereka nggak ada di zaman mereka itu. Mereka langsung nabi-nabi. Makanya disebutkan di sini banyak nabi. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel itu diutusnya banyak nabi. Tapi karakter mereka, yang kebiasaan dulu mereka, ya kejahatan mereka, kejuruan mereka, itu salah satunya itu suka bunuh nabi. Iya kan? Jadi sampai disebutkan di surat. Iya, ya di bukan surat, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan sampai 12.000 per hari nabi dibunuh oleh kaum Bani Israel tadi. Jadi banyak jurus nabi ya di zaman-zaman sebelum nabi. Ya kalau pas nabi di sini kan ada sahabat. Orang-orang munafik ya, Bu. Dia Iya. menyembunyikan kebenaran. Ya, betul. Iya. Yang menunjukkan sebagian, menyebutkan sebagian. Ada situ ada unsur hawa nafsu mereka. Ada unsur dunia, unsur hawa nafsu mereka. Jadi gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah Al-Qur'an ya, jadi Allah menjaga Al-Qur'an ya. Apalagi satu ayat diselewengkan, satu huruf pun ya. Gitu. Ya baik, kita ke sini. Jadi walau khaufun alaihim, ya tidak ada rasa takut pada mereka. Ya, jadi jangan galau untuk masa depan. Ya, jangan. Ya, jadi jangan galau dalam masa depan. Dibuka lagi ya suratnya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Yang syaratnya tadi beriman kepada Allah ya, dan hari akhir, artinya semuanya sudah ada di dalamnya ya, kitab Nabi ya, juga beramal soleh. Nah kalau kita sudah begitu, maka Allah jamin nggak ada rasa takut dan nggak rasa sedih ya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Kalau bersedih hati biasanya sesuatu hal-hal yang terkait dengan masa lalu ya, ingat nangis ya. Itu yang senyumnya lebar kayak ngaku jadi ada di ini ya, di IG ya, di medsos IG ya, itu ada tulisan gini ya, ada orang yang dia itu nggak tersenyum, nggak bisa ketawa dengan lelucon yang sama. Kan hambar ya, lelucon yang sama, kita mungkin kita nggak tersenyum dengan lelucon yang sama. Kita udah pernah gitu kan. Tapi kenapa ada manusia orang yang dia merasakan kesedihan dengan kasus kejadian yang sama gitu. Ada kan gitu kan? Yang ada kan begitu. Iya, kalau kita dengar lucu ya, cerita lucu sekali udah pernah dengar, keduanya pasti nggak begitu ya. Tapi kalau kesedihan, kenapa nggak bisa berubah? Ya, kita ingat misalnya dulu Siti, udah ingat lagi, nangis lagi kan gitu. Ya, jadi kayak nggak seimbang gitu kan. Dan memang sih wajar ya, ada ya bisa dikatakan itulah kenyataannya seperti itu gitu kan. Tetapi ya itu kembali kepada kita masing-masing ya, jangan sampai masa lalu itu menimbulkan ketidaksemangatan kita untuk menatap masa depan. Nah, masa depan itu ya.
Jadi iya katanya masa lalu biarlah berlalu gitu ya Bu ya. Karena udah bukan miliknya ya, masa lalu bukan milik kita ya, udah terlewat kan. Yang milik kita adalah masa yang sekarang kita nyampe. Masa depan belum tentu juga kita nyampe. Putar lagi kan nggak bisa diputar kan ya. Jangan kita udah segini, bisa nggak diputar usia 30 ya, kan nggak bisa gitu kan. Ya, satu lagi di ayat ini ya 63. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil misak ya. Misak itu janji, mitsaqakum janji kamu ya. Jadi ingatlah apa janjinya ya, janjinya adalah ketika kaum Nabi Musa yaitu Bani Israel berjanji untuk mengikuti Musa ya, berjanji untuk mengimani Nabi Muhammad, berjanji untuk mengikuti Taurat gitu ya, berjanji untuk beriman kepada Allah. Itu perjanjiannya ya orang Bani Israel tadi. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat fawqakum tur, di atasmu tur. Atur itu gunung atau bukit yang banyak pohonannya, itu atur namanya ya. Tapi kalau gunung yang tandus itu apa namanya jabal ya, jabal. Tapi kalau banyak pohonnya disebut atur. Nah, jadi untuk apa, menambah komitmen mereka, untuk meyakinkan ya agar mereka itu tambah komitmen dengan janji mereka, sampai Allah di sini warafa'na fawqakum tur, Allah angkat ya bukit Sur tadi di atas kepala mereka. Ini untuk meyakinkan agar mereka itu komitmen dengan janji mereka gitu. Nah, agar orang-orang Bani Israel tadi komitmen dengan janji mereka, menyembah Allah, ikutin Nabi Musa gitu ya. Sampai Allah di sini dikatakan mengangkat ya di atasmu atur, gunung ya. Nah, ini di apa namanya yang diceritakan, jadi masih di apa kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi orang-orang Bani Israel tadi ya, kalau sholat, ketika sholat itu satunya sujud, satunya melihat ke atas ya, ke atas. Takut gunung itu memang ditimpakan gitu ya. Di kitab apa tafsir Ibnu Katsir diceritakan seperti itu ya. Jadi satu sujud ya, satu melihat ke atas ya, sambil merasa takut gitu, takut ditimpakan gunung itu. Khudhu ma atainakum, peganglah apa yang telah kami berikan kepadamu, biar kuat dengan teguh ya. Artinya pegang tuh perjanjian itu ya, mengimani Allah ya, mengikuti Nabi Musa ya, mengikuti Taurat gitu ya. Jadi dipeganglah dengan teguh. Wadhkuru, dan ingatlah ma fihi la'allakum tattaqun, apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa ya. Jadi apa namanya Bani Israel untuk di janji mereka berjanji sama Allah ya tadi ya, sampai Allah mengangkat bukit Tur ya, agar mereka komitmen dengan perjanjian itu ya. Dan di sini dikuat, peganglah perjanjian itu dengan teguh ya. Wadhkuru, dan ingatlah ma fihi la'allakum tattaqun, apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa ya. Jadi artinya di sini dengan komitmen perjanjian itu mereka berislamnya apa akidahnya ya utuh ya, menyembah Allah ya, mengikuti Nabi Musa gitu. Seperti itu. Kemudian
kamu berpaling mimba dari setelah zalika, setelah itu falaula fadlullahi, maka sekiranya bukan karena karunia Allah alaikum kepadamu, warahmatuhu dan rahmatnya, lakuntum minal khosirin, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Masya Allah ya. Jadi berjanji tak ingkar, berjanji lagi ingkar ya. Tapi di sini disebutkan kalaulah ya, jika, maka sekiranya bila karena bukan karena rahmat Allah ya, maka mereka termasuk orang yang merugi. Dan jadi karena rahmat Allah lah, Allah ampuni lagi, gitu kan? Allah kasih kesempatan lagi. Ini semuanya rahmat Allah, dikasih nikmat lagi. Selama ini kan perjalanan seperti itu, ya kan? Bermaksiat, ngeyel, Allah ampuni, bermaksud lagi, Allah berikan nikmat lagi, ya. Jadi kalau bukan rahmat Allah, pasti mereka termasuk orang yang merugi. Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ini terakhir. Wa laqad alimtumul ladzina, dan sungguh kamu telah mengetahui ya, alladzina i'tadaw minkum, orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu fis sabti, pada hari Sabtu. Jadi ini masih kisah ini mereka ya, kaum Bani Israil. Jadi kaum Bani Israil itu punya kebiasaan itu suka mancing gitu. Jadi kaum Bani Israil itu suka mancing. Nah di sini dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang kamu melakukan pelanggaran. Jadi hari Sabtu itu jangan mancing. Ya khusus hari Sabtu, kalau kita kan ibadahnya kita kayak sholat Jumat, Jumat gitu ya. Sholat Jumat, kalau orang Nasrani Minggu kan begitu ya. Kalau orang Yahudi itu hari Sabtu gitu. Nah hari Sabtu ini Allah melarang mereka mancing, ya khusus dari Sabtu. Ya dari mana? Pada saat fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in, ya. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah di sini kembali kita akan bahas kengeyelan Bani Israel tadi ya. Disuruh dilarang mancing di hari Sabtu. Tapi tadi mereka tuh emang punya akal cerdik, tapi cerdiknya buat berbuat maksiat gitu ya. Jadi dia nggak mancing dari Sabtu, tapi dia itu rumahnya yang dekat sungai atau laut ya, itu bikin parit gitu ya, yang dialirkan arahnya ke rumahnya. Jadi kalau gelombangnya, ada gelombang masuk, itu masuk ke rumahnya, masuk ke area rumahnya, dan ikannya ikut masuk gitu. Mereka bikin begitu ya. Iya itu tadi ya, orang-orang Yahudi kan kita lihat sampai sekarang orang-orang non ya, orang Yahudi kan pinter-pinter mereka ya. Jadi punya akal, banyak akal, tapi akalnya akal apa gitu ya, licik gitu ya, tipu-tipu akal bulus gitu ya. Akal gitu ya. Iya. Jadi ketika hari Sabtu ya, mereka bikin parit ya, terus disalurkan ke arah pekarangan ya, atau wilayah rumah mereka, sehingga pas air laut pasang, ombak masuk ke daerah mereka, rumah mereka, ikan-ikannya ikut masuk gitu. Nah terus berjalan beberapa hari gitu, dinikmatin gitu. Nah setelah berjalan beberapa hari Sabtu itu di tetangga-tetangga gitu kan, yang dekat rumah itu mencium bau ikan gitu. Loh ini kan hari Sabtu, nggak boleh mancing, kok ada bau ikan gitu ya. Nah akhirnya orang pada berdatangan ya, pas datang lihat, oh kan nggak boleh, iya sekarang nggak mancing. Akhirnya sebagian orang ikutin iya caranya dia udah bikin itu. Jadi semakin banyak datang lihat, oh ya akhirnya dia pulang bikin begitu. Ada yang datang, oh ini kan nggak boleh, akhirnya dia nggak ikutan, tapi nggak larang juga, ikut nongkrong di situ gitu, ikut nongkrong di situ dan nggak ngelarang juga nggak ikutin ya. Inilah gimana kita ketika melihat kemungkaran
diem aja ya kayak tadi, kayak kaumnya Bani Israel yang lihat temennya nyarikan dengan cara seperti itu, padahal itu dilarang, tapi dia nggak larang, walaupun dia ngikutin tapi dia nggak larang, harusnya dilarang. Nah sekarang kan kebanyakan orang dan kemungkaran masih begitu juga. Ya ada orang minum, biarin aja minum dia nongkrong di situ, ya kan? Yang penting bangga gitu. Yang penting bangga. Nah itu kayak orang Yahudi tadi datang ke tempat temennya yang bikin parit seperti itu, dia ngelarang. Yang penting gua nggak ikutan karena tahu itu dilarang. Tapi dia nggak larang dia, nggak ingetin dia, nih yang jadi masalah, ya. Jadi Itu dosa ya. Ya itu dosa itu. Ya, cuma sekarang kan orang cari aman ya. Iya. Kita misalnya melarang dia kan kita apa-apain. Ya. Jadi kata Rasulullah, kalau kita melihat kemungkaran, cegahlah dengan apa? Dengan mulut, ya. Dengan mulut, kalau nggak bisa dengan tangan, kalau nggak bisa dengan hati kan begitu. Cegah dengan tangan. Kalau dengan tangan nggak bisa, dengan lesan. Kalau lesan nggak bisa dengan hati, dan dengan hati pula. Dengan doa. Kita tahap dengan tangan dulu atau kita cukup dengan hati karena kita nggak punya keberanian untuk dia kayak yang kita doain aja ya. Berarti kita mau dalam hati aja gitu belum. Ya minimal tadi dengan hati. Kalau dengan tangan nggak bisa, ya dengan si lisan nggak bisa karena kita nggak punya power misalnya, ya minimal dengan hati itu minimal, dan selemah-lemah iman kata Rasulullah. Ya kalau tadi orang Yahudi nggak hatinya juga nggak ini nongkrong di situ, kalau dia punya iman kan nggak ke situ. Nah ada juga golongan ya ketika melihat seperti itu dia pulang, nggak mau astagfirullahaladzim itu kan. Jadi kan nggak semua pengikut Nabi Musa itu berkhianat juga. Ya ada sebagian yang memang samina wa ta'na dengan Nabi Musa gitu kan. Jadi tadi dengan adanya kejadian itu ada yang meresponnya ikut-ikutan, ada yang meresponnya lah yang penting dia gua kan enggak, tapi duduk di situ, ikut di situ, nongkrong di situ. Tapi ada juga yang pas ke situ lagi gitu langsung istighfar dan dia pergi, ya nggak ngikutin gitu. Kita doakan aja. Ya jadi minimal hati, selemah-lemah iman itu termasuk ya, yang memuji dengan hati, ya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya bagaimana nih? Ya, jadi mana sampai mana tadi? Ya, jadi pada hari Sabtu mereka dilarang, tapi mereka tetap ya. Fakulna, lalu kami katakan lagu kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, ya jadilah kamu kera yang hina. Ya, ini hukumannya. Hukuman dari kaum Nabi Musa yang melanggar di hari Sabtu, yaitu dituntut menjadi kera, ya. Tapi di sini ada yang berpendapat kera itu mereka kera sifatnya seperti